Dan pada sore hari ini, Masya Allah, saya diberi amanah satu materi yang mau dipikir berat juga gitu ya. Artinya bagaimana menjadi wanita yang dirindukan surga, Masya Allah. Ya, jadi luar biasa ini materi ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang berlomba-lomba untuk menjadi wanita-wanita yang dirindukan oleh surga gitu. Jadi kalau kita memulai satu kisah ya, ada seorang sahabiah di zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu wanita ini kemudian dengan semangatnya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami bisa seperti laki-laki begitu, berlomba-lomba untuk mendapatkan surga?" Sementara ya ibarat kata kalau kita berbicara ya, kalau pakai bahasa Manado dong, ini ibu-ibu ini banyak sekali tugasnya begitu. Sudah mengandung, melahirkan, mengurus anak begitu kan. Kemudian belum urusan dapur begitu. Kalau laki-laki sepertinya senang sekali begitu. Jadi dia semangat bertanya pada Rasulullah. Kalau laki-laki itu dengar azan langsung berjamaah ke masjid. Sepertinya untuk mencari pahala itu mudah saja begitu. Dengar azan, oh abi mau ke masjid gitu. Sementara kalau perempuan belum anak nangis, belum urusan rumah begitu. Kapan orang mau sholat tepat waktu? Sepertinya begitu. Pertanyaannya itu mengeluh gitu. Bagaimana kita bisa sama seperti halnya laki-laki, bisa berjihad di jalan Allah, bisa sholat 5 waktu, bisa sholat tepat waktu, bisa berjamaah dan lain sebagainya. Kemudian sampai para sahabat waktu itu tercengang mendengar pertanyaan sahabiah tersebut, seorang wanita tersebut. Pada akhirnya Rasulullah pun menjawab bahwa ada amalan yang bisa mengantarkan wanita itu ke surga, kata Rasulullah. Nah, kemudian dia bertanya, amalan apakah itu? Begitu. Jadi di dalam satu hadis riwayat Ahmad, kemudian Rasulullah menjawab, amalan yang bisa mengantarkan perempuan itu ke surga lewat pintu mana saja begitu. Jadi mau masuk pintu ini, pintu yang lainnya, itu semua bebas. Apa amalannya? Kemudian kata Rasulullah, sabda Rasulullah, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau suka. Subhanallah. Jadi ibu-ibu sekalian, ternyata jawaban Rasulullah itu membuat wanita itu tersenyum bahagia begitu. Ternyata cuman katanya sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, dan akan dikatakan masuklah kalian ke surga lewat pintu mana saja. Kemudian wanita itu pun keluar dari masjid dan kemudian itu mengabarkan kepada teman-teman yang lain, pada sahabatnya yang lain, bahwa inilah jawaban Rasulullah untuk wanita yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kira-kira bagaimana Bu? Mudah atau susah ini? Seperti itu gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir, inilah yang kemudian kita tidak dituntut banyak oleh Allah kecuali keempat hal ini. Nah, adapun di dalam sabda Rasulullah yang lain dikatakan bahwa ada 4 wanita ahli surga. Ya. Di situ di dalam Al-Quran dikatakan ada Maryam, ya, Maryam binti Imran. Bu-ibu kenal kisah Maryam ini siapa?
ibunya Nabi Isa alaihissalam gitu ya. Kemudian ada Fatimah binti Rasulullah. Jadi Fatimah anaknya Rasulullah. Jadi itu. Kemudian yang ketiga ada Khadijah binti Khuwailid atau istrinya Rasulullah. Dan yang keempat adalah Asia. Kenal Asia, Bu? Kisahnya? Asia ini istri dari Fir'aun. Subhanallah. Jadi keempat inilah yang memiliki kelebihan sehingga mereka keempatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ahli surga. Nah, dikisahkan kalau Maryam ya binti Imran ini adalah seorang wanita yang selalu menjaga kesuciannya gitu. Bagaimana Siti Maryam ini tidak pernah keluar, malah dia bertempat tinggal di satu mihrab di masjid gitu ya, tidak pernah keluar sampai kemudian dia memiliki putra Isa tanpa seorang suami gitu, dan itu menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa dia menjadi ahli surga? Karena Maryam ini adalah orang yang wanita yang senantiasa menjaga kesuciannya gitu. Kemudian yang kedua Fatimah binti Rasulullah. Jadi Fatimah ini kenapa menjadi ahli surga? Karena beliau itu tangannya itu menjadi kayak keras begitu ya, karena sering bekerja untuk keluarganya begitu. Jadi kata Rasulullah, tanganmu inilah yang nanti akan mengantarkan kamu ke surga begitu. Jadi dia melayani suaminya ya, dan dia kemudian dihibur oleh ayahnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Siti Khadijah ya, Ummul Mukminin. Jadi beliau adalah istri Rasulullah, di mana beliau adalah istri yang taat kepada suaminya, bahkan yang paling memberikan kekuatan pada saat Rasulullah pertama kali menerima wahyu gitu ya. Jadi beliau yang menghibur, beliau yang pertama-tama mengimani ya, kemudian selalu mentaati gitu. Dan yang keempat adalah Asia ya. Seberapa kafirnya suaminya, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri Firaun itu adalah istri yang paling beriman pada saat itu, sekalipun suaminya adalah seorang yang kafir ya. Kita kenal siapa itu Firaun ya. Jadi dari keempat ini kita bisa belajar bahwa wanita ahli surga itu di situ ada wanita yang mensucikan dirinya. Kemudian yang kedua, wanita yang senantiasa memberikan kehidupannya atau memberikan pelayanan yang baik kepada keluarganya, terhadap suami dan anak-anaknya, tergambar dari putri Rasulullah. Yang ketiga adalah taat kepada suaminya. Dia mentaati, dia paling meyakini, dia kemudian yang paling mendengar dan menghibur ya dikala suaminya lagi kesusahan gitu. Dan yang keempat adalah wanita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun suaminya sendiri itu mengajak dia kepada kekafiran gitu ya. Jadi itu gambaran-gambaran wanita-wanita yang menjadi ahli surga gitu. Nah, kalau yang awalnya adalah amalan gitu ya. Jadi amalan tadi yang kata Rasulullah yang 4 ya, Ibu-ibu. Yang kedua adalah gambaran wanita para ahli surga. Dan kemudian yang akan dijelaskan kembali adalah peran wanita. Jadi kita ini sebagai perempuan gitu. Jadi peran-peran kita seperti apa begitu? Perannya adalah bahwa kita perempuan atau wanita ini, yang pertama kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu kita sebagai hamba. Nah, kalau kita sebagai hamba tentunya wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, bahwa tidaklah kuciptakan jin dan manusia sama laki-laki ataupun perempuan
melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita sebagai hamba tentunya yang diinginkan di dalam Islam yaitu kita harus melekat pada diri kita ketaatan gitu. Jadi contoh, bagaimana melahirkan dalam diri kita sholat yang khusyuk begitu. Ya. Jadi kalau misalnya walaupun waktu kita sedikit tapi kita menghusyukkan diri kita begitu. Jadi contoh, aduh kita kotek belum sholat kan, padahal ini masakan masih banyak, anak-anak masih, dan kita lahirkan kehusukan di dalam sholat sekalipun waktu kita itu sempit gitu. Karena kita ini hamba Allah. Jangan karena urusan kita banyak kemudian kita tidak khusyuk lagi dalam sholat kita. Walaupun suami kita sendiri itu orang yang beriman, tapi kita pun harus memberikan keimanan kita sendiri kepada Allah sebagai pencipta, ya. Kemudian bagaimana kita punya waktu untuk berzikir, apapun zikir kita. Seperti tadi subhanallah, ya. Kalau ibu-ibu hadir setiap Sabtu di sini ikut majelis, tentunya kadang mungkin di rumah kita tidak ada waktu berzikir, tapi tadi dengan Ustadz Dias, Masya Allah, kita sempatkan untuk berzikir kepada Allah. Ya, istighfar setiap subuh misalnya kita bangun lebih awal, istighfar 100 kali. Kita berikan amalan-amalan, peran kita sebagai hamba Allah itu ada zikir-zikir yang kemudian kita yakini ini yang menjadi sebab doa-doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi cari kita amalan, misalnya setiap hari istighfar 100 kali, baca la ilaha illallah 100 kali, ya, atau seberapa yang ibu-ibu mampu. Kemudian kita membaca sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah, Bu. Sholawat itu yang kemudian mempercepat doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia dengan segala keterbatasan, kita juga butuh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita memohon kepada Allah sambil kita membacakan sholawat kepada Rasul. Insyaallah, mudah-mudahan ini menjadi asbab semua hajat-hajat kita itu lebih dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak zikir-zikir subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, ya. Itu bacaan yang timbangan amalnya berat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu kita sedapat mungkin apapun kesibukan kita, peran kita sebagai hamba Allah, disinilah kita menciptakan kehusukan dalam sholat. Ada amalan zikir yang bisa kita baca setiap harinya. Nah, kemudian yang kedua, peran kita tentunya kita sebagai seorang anak, gitu. Bersyukur jika ada yang masih memiliki orang tua, gitu. Ada yang masih memiliki orang tua sini, Bu? Nah, ya, jadi selama masih hidup maka kita memberikan kehormatan, kemudian kita mengabdi, ya, kepada orang tua kita, sehingga ini yang bisa menambah pahala bagi diri kita, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ada peran lain, perempuan itu peran yang lain, dia sebagai seorang istri. Nah, kalau istri sebagai seorang istri tadi sudah dicontohkan, gitu kan, bahwa yang dirindukan surga yang taat kepada suami, ya. Jadi kita memampukan diri untuk taat kepada suami. Yang paling itu adalah jika terciptanya kekufuran kita pada suami, kita menutupi segala kebaikan suami. Cuma kok begini, kita minta ini tidak ada, begini biasalah begitu kan. Ya, uang kasih begini sedikit begitu. Jadi itu yang kita hindari, kalimat-kalimat seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, peran kita sebagai seorang ibu, ya. Nah, sebagai seorang ibu tentunya kita sedapat mungkin bisa mendidik anak-anak kita, ya. Mendidik anak-anak kita untuk taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Artinya kita selalu mendoakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan
soleha, ya. Disinilah minimal kita mengajarkan kepada mereka. Kalau kita tidak mampu, kita menyekolahkan mereka atau menempatkan mereka di tempat-tempat yang bisa mereka belajar ilmu-ilmu agama, ya, atau meletakkan di lingkungan yang baik gitu, ya. Titip di Al-Kahfi itu paling rutin, ada belajar Al-Qur'annya dan lain sebagainya, ya. Kemudian peran kita yang lain tentunya kita sebagai anak mantu gitu, ya. Pasti orang punya mama mantu, punya ipar, punya semua, ya. Nah, ini yang kadang konflik di dalam rumah tangga. Kita tidak mampu berperan sebagai anak mantu. Tapi mama kok cerewet sekali, biasa begitu kan. Kita tidak bisa tinggal di rumah mertua gitu. Padahal kita sedapat mungkin untuk membiasakan kita itu ridho gitu. Kita ridho, kita sayang sebagaimana orang tua sendiri. Ini peran-peran kita. Kemudian yang lain adalah ibu-ibu sebagai wanita, sebagai makhluk sosial. Artinya kita di dalam lingkungan kita bermasyarakat. Jadi selain kita di rumah sebagai ibu, sebagai istri, tentunya ibu-ibu sini saling bertetangga kan. Jadi kita ada lingkungan sosial. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik dengan tetangga-tetangga kita, dengan ibu-ibu yang lain. Nah, ini yang banyak terjadi begitu. Bahwa ternyata peran kita sebagai makhluk sosial adalah bagaimana kita bisa menjaga lisan-lisan kita, ya. Jangan sampai lisan kita ini menyakiti orang lain. Jangan sampai kita berbantah-bantahan dengan yang lain. Atau lebih dikenal, kalau ada itu ibu itu, sudah, gitu dah. Jangan sampai kita menjadi seperti itu, ya. Jadi yang kita inginkan bahwa kehadiran kita di lingkungan ini menciptakan satu hubungan silaturahmi. Jadi dimanapun kita berada, kita berusaha agar ini bisa membawa pahala buat kita, bisa menjadikan ini kebaikan buat kita, ya. Jadi yang harus kita jaga yaitu lisan gitu. Lisan kita, bertutur kata begitu. Jangan sampai terlalu banyak dorang bilang baku sedu, ada yang tersinggung, atau mungkin ada di setiap tempat, kalau itu ibu itu ada pasti mau jadi hal, biasa begitu kan. Ada ada semacam cap-cap seperti itu. Ini kalau jangan sampai kita itu bagian dari situ. Jadi kita menjadi orang yang bisa membawa kebaikan. Kemudian juga menjaga perbuatan kita, ya. Perbuatan kita jangan sampai orang lain tersinggung, jangan sampai kita berbuat hal yang tidak baik, dan juga menjaga penampilan kita, ya. Karena katanya yang banyak di neraka itu adalah perempuan. Perempuan yang seperti apa? Yang berpakaian tapi seperti telanjang begitu. Jadi kadang cara berpakaian kita begitu, ya, karena mau ikut itu model tapi ternyata tidak cocok begitu, malah ternyata membuat diri kita malah menambah dosa begitu. Jadi kita menjaga penampilan gitu, ya, dalam artian bahwa menutupi aurat, kemudian tidak membentuk lekuk tubuh dan lain sebagainya. Artinya hal-hal seperti inilah yang perlu kita jaga di dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya. Jadi ibu-ibu sekalian, itulah yang bisa kami sampaikan, bahwa tadi ya Bu, ya, kalau orang boleh mau hafal ulang, mau review ulang, bahwa wanita yang dirindukan surga itu amalannya ada berapa Bu? Ada 4, ya. Ya, jadi amalannya sholat 5 waktu, kemudian puasa pada bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya, yang keempat taat kepada suaminya. Nah, inilah yang sholat tidak susah ya Bu, ya, cuma menjaga sholat ini yang perlu orang terus lahirkan, ya. Kemudian yang lain ada 4 wanita penghuni surga, di mana keempat-empatnya ini memiliki keistimewaan, kemuliaan masing-masing, ya.
yaitu ada yang menjaga kesuciannya, ya, kemudian wanita yang bekerja untuk keluarganya, kemudian yang selalu mendengar mentaati suaminya dan selalu tetap beriman dikala walaupun suaminya itu dalam kekafiran, ya, jadi dia tetap menjaga keimanannya, ya. Nah, kemudian perempuan juga itu ada peran-perannya yang melekat di dalam tubuhnya, ya, tapi yang harus dia ingatkan bahwa dia itu adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah tentunya dia harus senantiasa beribadah kepada Allah, jangan menggantungkan hidup kita kepada selain Allah, gitu, ya. Jadi kita tetap menciptakan kehusukan di dalam sholat kita, ya. Biar cuma tergesa-gesa, itu husuk itu penting, Bu, ya. Pada saat kita wudhu, kita perbaiki niat karena Allah, ya. Pada saat kita takbiratul ihram, kita niat karena Allah. Ya, minimal di takbiratul ihram itu kita pasang niat betul-betul, ya. Saya niat sholat zuhur karena Allah Ta'ala. Jangan sampai Allahu Akbar pun masih ingat yang lain-lain. Padahal ini baru mau angkat takbir, so ingat yang lain. Berarti yang lain itu so lupa lagi. Jangan-jangan so lupa seberapa rakaat kote ini, begitu kan? Ya. Jadi tetap kita menjaga kehusukan, ya. Apapun tugas kita. Zikir biar cuma istighfar 10 kali, husuk kita di situ. Biar orang ada kerja di mana, mau ke pasar, mau ke apa, ibu-ibu kita tetap ingat Allah dengan kehusukan berapapun waktunya, gitu. Itu kita meletakkan diri kita sebagai hamba Allah, dimanapun peran-peran yang lain yang lebih dipentingkan kita yaitu tetap menjaga lisan dan perbuatan kita, juga tentang penampilan kita, ya. Mudah-mudahan dengan kita semua kita bergaul niat karena Allah, kita berpakaian niat karena Allah, itu semua akan mendatangkan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Itu juga menjadi pengingat diri sendiri, ya Bu, ya. Kita sama-sama belajar di sini, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Artinya kita diberikan kemudahan untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sehingga nanti kehidupan kita akan menjadi jauh lebih baik ke depan, ya, dan kita tetap mendoakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Demikian ibu-ibu sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.